Oke, lanjut cerita. Saya akan menceritakan tentang kisah kembang laruk. Ini ending ya. Ini adalah cerita terakhir atau season terakhir, part terakhir lah begitu. Saya rangkum seringkas-ringkasnya Pak, biar cepat selesai Pak. Karena setiap saya menceritakan cerita ini, bulu kuduk ini Pak, merinding semuanya Pak ya. Oke, ceritanya dimulai. Hari ini Andi dan Yoga sudah berada di rumah Nabila. Mereka sudah persiapan untuk berangkat mendaki di sebuah gunung. Rupanya di rumah Nabila itu sudah ada pamannya Nabila yang bernama Om Rusli. Om Rusli ini adalah orang yang bekerja sebagai bangunan Pak ya. Jadi badannya Om Rusli ini sangat besar sekali Pak. Ototnya kuat begitu. Dan di situ juga ada tantenya Nabila yang bernama Tante Eka. Tante Eka ini Pak memiliki kesaktian. Ya layaknya seorang dukun lah begitu. Oke, jadi sekarang mereka berlima. Andi, Yoga, Nabila, Om Rusli, dan Mbak Eka, Tante Eka begitu. Akhirnya pendakian pun mereka mulai berangkat dari rumahnya Nabila menuju ke sebuah gunung. Biar tidak lama-lama tiba di sebuah gunung. Rupanya Nabila memiliki seorang kakek yang rumahnya ada di kaki gunung itu Pak. Nabila memanggil kakek tersebut dengan sebutan kakek Kong. Kakek Kong pun pada waktu itu sedang menyapu. Nabila dan kawan-kawan tiba di sana. Assalamualaikum kakek. Kakek Kong sedang menyapu. Waalaikumsalam, kata kakeknya. Rupanya kakeknya Nabila ini merupakan juru kunci di sebuah gunung itu, atau orang yang memiliki hak untuk menjaga gunung tersebut Pak. Itu sudah dipilih oleh masyarakat. Katanya kakeknya Nabila ini, si Kong ini, penjaga gunung Pak. Begitu. Tiba di sana, saat kakek Kong ini melihat ke arah Andi, kakek Kong ini sudah tahu Pak ya, bahwa Andi ini memiliki aroma kembang laruk. Kamu itu terlalu memaksakan diri nak. Ngapain kamu bawa anak ini? Ini berbahaya. Rupanya kamu tidak cukup puas dengan apa yang sudah menimpa saudaramu. Sekarang kau akan mengorbankan anak ini, kata kakek Tung. Nabila pun berkata, Kong tahu kan, bapak di rumah selalu menangis. Bapak itu menginginkan roh kakak itu kembali, kata Nabila begitu. Saya ini kesini membawa seseorang yang memiliki aroma kembang laruk untuk mencari roh kakak saya, kata Nabila begitu. Ya sudah, kata kakek Kong. Kalau kamu sudah tidak mau dinasehati oleh kakek, silahkan. Tapi sebentar. Kemudian kakek Kong memanggil Andi. Sini nak, kamu nak sini. Siapa namamu nak? Andi kek, katanya begitu. Kakek Kong kemudian memukul perut si Andi Pak, dengan pukulan yang jurus-jurus gitu Pak ya. Dan tiba-tiba Andi ini memuntahkan sesuatu Pak. Wah, gitu. Muntah Pak Andi Pak. Dan kakek berkata, nak, kamu dari kemarin itu dipengaruhi oleh si Nabila ini. Sekarang kakek tanya kepada kamu, kamu mau tidak ikut Nabila naik gunung? Rupanya Pak, Andi ini dari kemarin itu terpengaruh oleh si Nabila Pak, dengan ramuan-ramuan minuman yang diminum Andi itu Pak. Nah jadi sekarang Andi ini kan sudah tidak terpengaruh Pak ya. Andi pun menjawab Pak kepada kakeknya Nabila, iya kek, Andi mau ikut Nabila dan Andi mau membantu Nabila. Nabila yang melihat semua itu Pak terkejut. Ya karena ada pemuda yang baru dia kenal, baik hati, mau membantunya, bahkan membantu hal yang sangat membahayakan dirinya. Oke, singkat cerita, sebelum pendakian itu dimulai, kakek menyarankan kalian itu tidur di sini dulu ya. Mulailah mendaki besok, katanya. Akhirnya mereka pun tidur di rumah kakek. Singkat, ya hari sudah gelap. Andi dan Yoga tidur satu kamar, dan Nabila serta familinya yang lain ini tidur di tempat lain begitu, di kamar yang lain. Saat Andi dan Yoga ini tidur,
Pas tengah malam tiba-tiba pintu kamarnya itu terbuka sendiri, kretek gitu ya, pintunya itu terbuka sendiri. Andi melihat kejadian itu. Karena Andi takut, akhirnya Andi membangunkan si Yoga. Yok bangun, Yok bangun, Yok bangun, Yok. Yoga nggak mau bangun, Pak. Udahlah tidur aja, besok kita mau daki, kata Yoga. Ayolah Yok bangun, Yok. Karena Yoga sudah tidak mempan ya oleh bujukan si Andi ini, akhirnya Yoga bangun. Kenapa? Kamu melihat pintu terbuka, kata Yoga. Sama, aku juga lihat. Aku takut makanya aku tidur, kata Yoga. Yok gimana ini Yok? Ayolah tidur, aku takut, kata Yoga. Ayolah Yok, kita tutup pintunya Yok, kata Andi begitu. Gak mau, kata Yoga, aku takut. Tiba-tiba Pak, ada aroma daun pandan Pak, tercium sangat menyengat ke hidungnya si Andi Pak. Yok, kayak ada bau pandan Yok. Ayolah Yok, kita tutup pintunya Yok. Ayo, kata Yoga. Pas mau tutup pintu Pak, turun dari kasur gitu Pak, menuju ke pintu Pak. Di balik pintu itu Pak, ada seorang perempuan Pak. Hai Andi, gitu Pak, memanggil nama Andi. Kamu di sini saja ya, nggak usah mendaki. Kamu sama aku saja. Aroma tubuhmu itu wangi, kata perempuan itu Pak. Berbaju putih Pak, rambutnya acak-acakan gini dan panjang sekali Pak. Andi ketakutan dan Andi menutup pintunya Pak. Trok gitu. Dan mereka pun, ayo Yok tidur Yok. Tidur Pak, selimutnya dipakai begitu, pelukan sama Yoga begitu Pak ya. Meskipun cowok sama cowok ya, gara-gara ketakutan. Dan akhirnya malam pun lewat dan pagi pun datang Pak. Sebangunnya tidur, Andi dibangunkan oleh kakek Kung. Nak bangun nak, hari sudah pagi. Katanya kamu mau daki, kata kakek. Iya kek. Andi takut kek, tadi malam ada penunggu sini. Dan kakek pun kembali berpesan kepada Andi, nah nanti di atas gunung 10 kali lipat kamu akan menemui sosok-sosok seperti yang tadi malam kamu lihat. Itu masih belum apa-apa nak, kalau dibandingkan dengan hantu-hantu yang ada di gunung. Kamu masih berani, kata kakek begitu. Andi pun mulai ketakutan Pak. Tapi melihat wajah Nabila Pak, karena Andi ini rupanya sudah jatuh cinta Pak ya pada Nabila. Andi pun tetap ingin naik gunung dan menyelamatkan roh kakaknya Nabila. Ya, saudara kembarnya Nabila begitu. Oke, lanjut cerita. Mereka pun sudah mandi dan beres-beres semuanya. Jam 9 pagi mereka bersiap untuk berangkat naik gunung. 5 orang sekarang sudah berpamitan kepada kakek Kung dan membawa ransel semuanya ya, tas yang besar-besar gitu Pak, pakai tongkat juga, mulai mendaki. 5 orang Pak. Tak. Sebelum pendakian mereka menyusun rencana Pak. Oke, jadi gini teman-teman ya, kita tidak boleh mencar. Si Tante Eka memimpin barisan Pak ya. Tante Eka ini memimpin karena Tante Eka kan memiliki ilmu mistis Pak, dukun lah begitu. Jadi Nabila pasrah kepada Tante Eka. Sedangkan pengawasnya di situ ada Om Rusli Pak, yang menjaga mereka, yang memiliki otot besar begitu Pak ya. Mereka pun berangkat Pak. Tiba di tengah perjalanan, tiba-tiba ya ini sudah jam agak duhur gitulah, agak jam 12 siang lah begitu. Tiba-tiba Andi ini ketemu dengan sosok nenek-nenek yang berjalan membawa kayu Pak. Melihat ke arah Andi dari jarak kejauhan Pak. Andi, kamu lihat apa? Kata Tante Eka. Ndak ada nenek. Jangan kamu lihat. Kita nggak lihat apa-apa. Waktu itu Pak, jam 12-an siang lah Pak ya. Hantunya sudah mulai bermunculan Pak. Karena Andi ini sekarang adalah incaran para hantu-hantu yang ada di gunung itu Pak. Karena Andi memiliki aroma kembang larut. Lanjut cerita, mereka menuju ke pos 1 Pak. Belum tiba di pos 1 Pak, Andi terpisah dari rombongan Pak. Entah kenapa Andi tiba-tiba salah jalan Pak. Dan rupanya Pak, Andi bertemu dengan nenek-nenek yang
tadi Andi lihat Pak. Andi tersesat Pak. Nak, kata nenek itu, mau kemana nak? Bantu nenek yuk. Nenek berat ini nak. Nenek itu bawa kayu Pak ya, kayu bakar gitu. Ayo bantu nenek. Dibantulah oleh si Andi Pak. Karena Andi ini kan merasa kasihan Pak. Oke nih Andi bantu, kata Andi. Dibantulah, dibawakan itu Pak, kayu bakarnya dibawakan. Terus nenek pun berkata, nak, nenek capek jalan, gendong dong, kata nenek. Aduh, ayolah nak. Terus digendonglah Pak oleh si Andi Pak. Ya, sambil menggendong nenek itu dari belakang, Andi membawa kayu bakar Pak, begitu. Tapi anehnya Andi tidak merasa capek begitu Pak ya. Kemudian nenek ini kembali mencium-cium si Andi Pak. Nak, tubuhmu wangi, kata nenek. Andi pun tersadar. Waduh, ini kayaknya bukan manusia, kata Andi. Andi pun terus berjalan Pak ya, mengikuti kemauan si nenek ini. Ayo nak, terus nak, dikit lagi sampai rumah nenek nak. Andi terus berjalan. Berjalan Andi Pak ya, sampai pada waktu itu Pak, jam 5 sore Pak, Andi masih bersama nenek tersebut. Untunglah Pak ya, tiba-tiba Nabila berteriak Pak dari belakang. Andi, lepaskan Andi, dia itu hantu, kata Nabila. Lalu Andi tersadar Pak ya, dan dibuang itu kayu bakar. Neneknya pun dilempar Pak, begitu sama si Andi Pak. Kata si nenek, mau kemana Cah Bagus? Kamu itu wangi, ikut aku yuk. Di atas itu banyak loh yang menginginkan kamu. Ikut aku aja yuk. Andi, kata Nabila, sini Andi. Andi pun menyamperi Nabila dan mereka pun kembali berkumpul di pos 1 Pak. Akhirnya mereka tiba di pos 1 Pak. Rupanya teman-teman itu sudah menunggu di pos 1 semuanya Pak. Andi diperingati oleh Tante Eka. Andi, kamu jangan terpisah dari rombongan nak. Bahaya, kamu itu incaran. Maaf, kata Andi gitu. Akhirnya karena sudah jam 5 Pak ya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke pos 2 Pak. Mereka berjalan. Kali ini Om Rusli memimpin perjalanan Pak. Dan setibanya di sana, Andi ini Pak kembali tersesat Pak. Andi tertinggal lagi Pak. Aduh, hilang Pak ya. Katanya si Andi ini waktu tersesat melihat segerombolan orang-orang itu Pak ya. Badannya itu kayak menakutkan Pak ya. Pegang keranda Pak, kayak mengusung mayat gitu Pak. Keranda Pak, gitu, Pak. Andi melihat. Dan kebetulan Pak, orang-orang itu mau lewat di depannya Andi begitu Pak. Terus Pak datang semakin mendekat, Gerduk yang membawa mayat itu Pak. Lewat di sampingnya Andi itu Pak, di depannya Andi Pak. Lewat. Andi melihat itu. Oke, dan itu hanya lewat saja begitu Pak. Lanjut cerita, Andi melanjutkan perjalanannya. Dan Andi bertemu dengan Nabila Pak. Nabila yang kali ini adalah jelmaan sosok jin Pak ya, bukan Nabila yang asli. Andi, kamu mau kemana? Iya, ini aku tersesat, kata si Andi. Ayo ikut aku, ayo. Kita menuju ke teman-teman, yuk ikut aku, kata Nabila. Akhirnya Andi pun, karena Andi ini mengira itu Nabila Pak, Andi pun mengikuti Nabila Pak. Ikut terus Pak, sampai jauh gitu Pak ya. Hari sudah semakin gelap Pak. Ketika Andi ini ikut Nabila itu Pak, hari kan semakin gelap Pak. Dedemit itu bermunculan Pak dari balik pohon Pak, melihat ke arah si Andi. Wah, Cah Bagus kok wangi, kata hantunya begitu Pak. Ada juga hantu-hantu anak kecil itu Pak, tertawa Pak. Wangi gitu. Nabila pun berkata, ya Andi, kamu itu wangi sekali, kata Nabila. Andi pun tersenyum Pak kepada Nabila, meskipun Andi pada waktu itu diperhatikan oleh hantu-hantu yang lain.
Ya merinding sih. Andi itu ketakutan Pak, tapi karena bersama Nabila Pak, Andi lebih tenang begitu. Andi, kata Nabila, sebenarnya aku tuh suka sama kamu. Kamu mau kan menikah sama aku, kata Nabila begitu. Nah, dengan perkataan ini Andi pun tersenyum Pak ya, bahagia. Ya Nabila, aku juga suka, kata Andi. Ayo kita pulang saja, kata Nabila. Gak usah cari saudara aku. Kita nikah aja Andi. Hiduplah berdua bersamaku. Nah, mendengar hal itu Pak, Andi ini mulai ada sesuatu yang janggal gitu Pak ya. Kok Nabila ngajak nikah gitu, kok gak mau mencari saudaranya gitu. Mungkin ini bukan Nabila. Oh enggak, aku gak mau, kata si Andi. Ayolah Andi, kata Nabila. Nabila ini semakin memaksa Pak, semakin menunjukkan wajah aslinya Pak. Tiba-tiba saja, karena Andi ini tidak mau Pak ya, karena Andi sudah mengira itu bukan Nabila lagi Pak. Tiba-tiba Nabila ini berubah Pak, menjadi sosok yang sangat menakutkan Pak. Wajahnya itu hancur Pak, rambutnya acak-acakan Pak. Dia tertawa gitu. Ayo cah bagus, ikut aku, tubuhmu wangi, katanya. Akhirnya Andi berlari Pak dari arah tersebut Pak ya. Entah tahu kemana, yang penting Andi ini terus naik gitu Pak. Yang penting ada jalan, Andi lewat begitu Pak. Dan untunglah Andi tiba di pos 2 Pak. Ya Andi dimarahi lah oleh Tante Eka lagi. Andi, sudah bilang kamu gak usah mencar. Oke, biar Andi ini tidak mencar, katanya Om Rusli pada waktu itu. Om Rusli berkata, biar Andi tidak mencar, kita rapatkan barisan, kita buat rencana. Sekarang kita ini menuju puncak, kata Om Rusli. Kita dirikan tenda dulu di sini, kita bermalam dulu di sini. Waktu itu Pak sudah jam 9 malam Pak. Akhirnya mereka pun mendirikan tenda dan mereka berkumpul untuk membuat rencana. Gini anak-anak, kita sekarang ini sudah tiba di atas. Ya, kita itu sudah di daratan tinggi. Jadi tujuan kita sebentar lagi akan sampai. Rintangan besar akan kita hadapi. Oleh karena itu, saya tidak ingin di antara kita ada yang menoleh ke belakang. Harus fokus ke depan. Meskipun ada gangguan di samping, di belakang tidak boleh ada yang menoleh, kata Tante Eka begitu. Meskipun ada salah satu teman kita celaka, kita tidak boleh menoleh, karena bisa saja demit itu menyerupai teman kita. Dan setelah itu Pak, rupanya Nabila emosional Pak ya, ingin segera bertemu dengan saudaranya yang katanya ada di puncak gunung tersebut. Akhirnya Nabila pun mau naik waktu itu juga Pak, tidak mau istirahat dulu ya. Tenda dibiarkan di sana dan mereka bergegas untuk naik ke puncak Pak. Oke, pendakian terakhir Pak, langsung ke puncak gunung Pak. Barang-barang diletakkan di situ, di tendanya, dan mereka sekarang sudah tidak punya beban lagi, cuma tongkat yang mereka pegang, dan mereka berjalan menuju puncak. Yoga di depan, Andi dan Eka di tengah, Om Rusli dan Nabila di belakang. Berangkat mereka Pak, tidak boleh ada yang menyalip Pak. Kalau misalkan di depan itu lambat, semuanya ikut lambat ya. Intinya tidak boleh ada yang melewati barisan tersebut. Mereka terus berjalan Pak. Tiba di tengah perjalanan Pak, hampir tiba di puncak ini Pak ya. Bukan di tengah perjalanan, tapi hampir tiba di puncak Pak. Tiba-tiba Pak, suara seperti Nabila berteriak Pak terdengar oleh telinga Andi. Tolong gitu. Andi berhenti berjalan Pak. Waduh, Nabila katanya. Andi berhenti Pak ya, karena ada Mbak Eka yang di sampingnya itu. Andi, kamu kenapa? Ada Nabila minta tolong katanya. Jangan, itu bukan Nabila. Ayo terus berangkat. Berangkat lagi Pak. Tiba-tiba Pak, karena jalanan itu semakin naik Pak ya, alur pendakian semakin sulit Pak. Yoga Pak yang di depan Pak terpeleset Pak, jatuh Pak. Kakinya itu Pak kayak luka gitu Pak. Akhirnya disaliblah oleh Andi dan Eka ini Pak. Disalib Yoga. Yok, kamu gak bisa Yok. Gak apa-apa, ayo duluan, biar aku minta tolong sama Rusli nanti, kata Yoga begitu. Akhirnya Andi dan Eka melanjutkan perjalanan Pak.
Rusli yang melihat Yoga seperti itu. Ya, Yog, kamu bisa Yog. Ya gak apa, ayo gak apa-apa, aku mau berjalan di belakang kamu ya. Akhirnya Rusli Pak menyembuhkan Yoga terlebih dahulu, dan Yoga berjalan di belakang Rusli Pak, gitu. Akhirnya posisi berubah, Andi dan Eka di depan, Rusli dan Nabila di tengah, Yoga sendirian di belakang Pak. Akhirnya Pak, Yoga teriak Pak, terdengar suara seperti Yoga berteriak, tolong, tolong, tolong. Dan waktu itu Pak, Rusli melihat ke belakang. Pantas saja Pak, di belakang Rusli melihat genderuwo yang sangat besar Pak. Karena melihat hal itu, Rusli ketakutan dan berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah depan Pak. Tolong, genderuwo, gitu. Dilihatlah oleh Andi dan Eka. Biarkan Andi, biarkan. Dia sudah menoleh ke belakang. Mungkin dia melihat genderuwo. Kasihan, kasihan, kasihan. Biarkan, daripada kamu yang mati nanti, kata Mbak Eka begitu. Akhirnya mereka pun tetap berjalan, sisa berempat Pak. Andi, Eka, Yoga, dan Nabila. Nabila sekarang, karena Nabila ini sendirian Pak, Nabila ikut bergabung dengan Andi dan Eka Pak. Sementara Yoga jauh di belakang Pak. Kasihan Yoga Pak. Sekarang mereka sudah bertiga Pak. Andi, Eka, Nabila Pak. Barisan terpisah Pak. Nyampe di situ Pak, Andi bertemu dengan sosok perempuan. Ibu-ibu sedang menggendong bayi begitu Pak. Si ibu ini berkata Pak sama si Andi, Mas Andi, tolongin aku nak. Ibu ini tersesat nak di sini nak. Ibu lagi gendong bayi. Nabila mendengar hal itu Pak. Andi, jangan percaya. Ayo Andi, tujuan kita hampir sampai Andi. Ayo Andi. Entah kenapa Pak, Andi kayak terhipnotis oleh si ibu ini Pak. Iya Bu, Andi bisa tolong apa Bu? Anterin ibu nak. Ayo nak Andi, gitu. Kembali Nabila memperingati Andi. Jangan Andi, ayo ikut aku Andi. Akhirnya Andi pun sadar setelah Andi mendekat kepada ibu itu, dan ibu itu berkata, waduh nak Andi, aromamuna wangi. Lanjut cerita, mendengar hal itu Andi pun merasa ketakutan. Aduh, akhirnya Andi ikut Nabila. Ayo Andi, tujuan kita sebentar lagi sampai Andi. Eka juga berangkat. Mereka berangkat bertiga Pak. Tiba-tiba saat Andi ini mulai berdekatan dengan Nabila, Nabila pun berkata Pak, ternyata memang benar ya Andi, tubuh kamu ini wangi, kata Nabila. Mendengar hal itu Pak, Andi pun ketakutan Pak. Hah? Siapa kamu? Kamu bukan Nabila kamu. Dan Nabila pun tiba-tiba saja Pak berubah Pak. Nabila pada waktu itu berubah Pak menjadi pocong Pak. Ayo ikut aku Andi, aromamu wangi, katanya. Eka yang berada di situ juga berubah menjadi pocong. Ayo Andi, ikut kami Andi. Andi sudah sendirian Pak. Rupanya yang bareng Andi dari tadi itu bukan Nabila dan Eka Pak, tapi pocong Pak yang bersamanya Pak. Andi kabur dari situ Pak, berlari ke atas Pak. Tiba-tiba Andi bertemu dengan Yoga. Yoga sedang terjatuh Pak, kakinya kesakitan. Andi, Andi, tolong aku Andi, kata Yoga begitu. Andi mendekati. Yok, kamu kenapa Yok? Ini kakiku Andi, tolong Andi. Ayo gendong aku Andi. Ayo kita ke puncak, gendong aku, kata Yoga begitu. Andi pun menggendong Yoga Pak. Digendonglah Yoga. Andi, aromamu wangi, kata Yoga. Mendengar hal itu, Yoga tiba-tiba berubah menjadi jin Pak. Sosok kakek-kakek yang sedang memeluk Andi. Wajahnya hancur Pak, kulitnya itu mengelupas Pak. Dagingnya itu sudah membusuk Pak. Dilemparlah oleh si Andi. Andi kembali berlari Pak. Kali ini Andi sudah bingung Pak, aku mau kemana. Andi mau pulang tapi tak bisa pulang Pak.
Setiap Andi menuju arah pulang, Pak, selalu Andi itu berputar-putar di arah sana, Pak. Ternyata, Pak, Andi ini ternyata sudah meninggal, Pak. Jasadnya dibawa oleh Nabila, Eka, dan Yoga ke bawah, Pak. Sementara Om Rusli juga meninggal, jatuh ke jurang, Pak. Jasad Andi ini awalnya pingsan katanya, Pak. Namun lama-kelamaan tiba-tiba nafasnya menghilang, Pak. Dan jasad Andi oleh Nabila dibawa ke rumah kakek Kung. Karena roh Andi sekarang sudah tersesat, Pak. Ada di puncak gunung, Pak. Rohnya Andi, Pak, tersesat di sana, Pak. Ketika tiba di rumah kakek Kong ini memarahi Nabila. Kakek sudah bilang, apa nak? Kasihan anak ini. Sudah, jasadnya letakkan di sini. Nanti kakek mau cari roh Andi dan juga roh kakak kamu atau saudara kembar kamu, kata kakek begitu. Nabila, Yoga, dan Mbak Eka atau Tante Eka dengan berat hati, Pak, pulang, Pak. Dan ceritanya berakhir, Pak. Oke, bagi kalian yang suka video ini silakan like videonya. Dan bagi kalian yang ingin menyaksikan video-video berikutnya silakan subscribe channel ini. Dan nanti kita akan berbagi cerita yang menegangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.